Jadi lupus itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh proses autoimun ya, yang disebabkan oleh terbentuknya antibodi yang secara berlebihan. Dan ini menyerang jaringan tubuh sendiri. Jaringan yang terkena itu bisa ke ginjal, bisa ke kulit, bisa ke jantung, paru, otak, kulit, tulang maupun sendi. Yang terpenting dari nefritis lupus ini atau penyakit lupus ini adalah deteksi dini ya. Karena deteksi dini ini menentukan terapi secara dini juga ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita terapi nefritis lupus ini atau penyakit lupus ini dengan progresif ya, maka ini angka keberhasilan untuk kesembuhannya atau tingkat remisinya cukup tinggi. Bagaimana sih dok langkah-langkah perawatan anak dengan nefritis lupus di rumah dan apa yang dilakukan agar nggak kambuh nih kondisi nefritis lupusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Mom and Dad semuanya, ayah bunda, sobat podcast IDAI dimanapun berada di seluruh Indonesia. Nah, bertemu lagi dengan saya Dr. Reza Palevi sebagai host dalam acara podcast IDAI. Nah, pasti Mom and Dad semuanya udah kangen kan dengan episode terbaru dari podcast IDAI yang senantiasa memberikan informasi-informasi menarik dan update seputar kesehatan anak. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Nah, jadi topik ini bisa dibilang mungkin penyakit langka, tapi sebenarnya nggak selangka itu juga. Banyak di sekitar kita, tapi sayangnya nih banyak mom and dad yang nggak ketahuan atau nggak tahu anaknya mengalami penyakit tersebut. Sehingga nih kita sering mendapati kasus-kasus dengan kondisi yang udah berat duluan nih. Nah, apa sih penyakit itu? Kita kali ini akan membahas mengenai mengenal lupus nefritis pada anak. Dan tentunya Dr. Eva nggak akan sendiri, karena saya selalu didampingi oleh narasumber hebat yang terpercaya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan kali ini saya akan didampingi oleh Dr. Bobby Setiadi Darmawan, spesialis anak. Assalamualaikum Dr. Bobby. Waalaikumsalam. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah dokter. Oke, gimana dok? Panas cuaca akhir-akhir ini? Iya, panas ya. Tapi mudah-mudahan hati kita tetap tenang ya. Mama Dad juga nih ngelihat Dr. Bobby mungkin hatinya langsung menjadi tenang, apalagi nanti mendengarkan penjelasan dari Dr. Bobby. Nah, biar sah nih Mama Dad, mungkin pada belum kenal nih sama Dr. Bobby ya. Saya akan memperkenalkan Dr. Bobby. Jadi Dr. Bobby ini merupakan dokter spesialis anak. Beliau dulu pendidikannya dokter umum dari FKUI, lulus pada tahun 1999. Kemudian dokter spesialis anak dari FKUI juga lulus pada tahun 2006. Kemudian beliau menjalani fellowship di bidang nefrologi atau di bidang ginjal anak tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan sebagai doktor, lulus pada tahun 2016. Nah, beliau saat ini berpraktek di Rumah Sakit Umum Fatmawati ya di Jakarta, dan beliau saat ini merupakan kepala KSM Kesehatan Anak di Rumah Sakit Fatmawati. Luar biasa sekali. Eits, belum selesai. Masih ada bidang organisasi, beliau juga sangat aktif karena beliau merupakan anggota dari UKK Nefrologi IDAI dan juga sekretaris bidang organisasi dari IDAI Jaya. Oke, udah panjang nih introduksi ya untuk Dr. Bobby. Mudah-mudahan moms and dad semuanya makin kenal nih sama Dr. Bobby. Sekarang dok, boleh kita langsung lanjut dok ke sesi tanya jawab dok ya? Oke. Jadi dok, tadi kan kita topiknya mengenal nefritis lupus pada anak. Tapi mungkin sebelum itu kita ingin berbincang mundur sedikit nih mengenai lupus secara umum. Nah, sebenarnya lupus itu penyakit apa sih dok dan apa penyebabnya dok? Ya, jadi lupus itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh proses autoimun ya, yang disebabkan oleh terbentuknya antibodi yang secara berlebihan, dan ini menyerang jaringan tubuh sendiri. Jaringan yang terkena itu bisa ke ginjal, bisa ke kulit, bisa ke jantung, paru, otak, kulit, tulang maupun sendi. Jadi bisa sistemik dok ya? Iya, makanya kita disebut dengan penyakit multi organ ya. Jadi karena beberapa organ yang terkena. Kalau untuk penyebabnya bagaimana dok? Ya, jadi untuk penyebabnya sendiri secara pasti belum diketahui ya. Namun penyakit ini berhubungan dengan beberapa faktor ya. Ini berhubungan dengan faktor genetik maupun non genetik. Untuk faktor genetik ini bisa berhubungan dengan misalnya pada anak kembar ya, anak kembar monozigot gitu ya. Lalu pada pasien dengan kelainan human leukocyte antigen dan kekurangan sistem komplement ya.
Nah, untuk faktor non genetik itu bisa juga biasanya karena faktor hormon, ya, hormon Ya. estrogen. Makanya karena ini hormon estrogen lebih banyak yang wanita yang terkena dibandingkan dengan pria, ya, dengan perbandingan 5:1. Juga pada paparan sinar matahari ini juga diduga bisa meningkatkan kekambuhan, ya, dokter. Lalu juga karena konsumsi obat-obatan tertentu secara yang berlangsung lama. Ya, namun itu masih dugaan yang berhubungan. Baik, oke. Jadi tadi Dokter Bobby sudah menjelaskan bahwa lupus itu penyakit yang dapat menyerang berbagai organ, ya. Jadi mulai dari kulit, kemudian mata, jantung, ginjal di sana, termasuk otak, darah, dan lain. Dan penyebabnya itu bisa dari dua faktor, pertama ya faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, lanjut nih dok kita. Jadi kalau misalnya nih, tadi kan pada saat perkenalan saya mengatakan bahwa sebenarnya penyakit ini cukup sering ya kita temukan gitu, tapi mungkin banyak mom and dad yang belum mengetahui gejalanya sehingga datang-datang nih kondisinya udah terlambat di kita dok ya. Nah sebenarnya bagaimana sih dok cara mengenali nih bagi orang tua mom and dad, bagaimana mengenali oh anak saya jangan-jangan ini mengalami lupus nih. Jadi memang penyakit lupus ini karena menyerang berbagai organ ya, jadi agak sulit ya untuk mengenali karena dia bisa berwujud penyakit yang bermacam-macam, bervariasi. Bahkan untuk anak satu dengan anak yang lain ini bisa berbeda ya kondisinya ya. Nah, karena ini mengenai beberapa organ ya, ini kita bisa lihat misalnya beberapa organ yang kena nih ya. Misalnya dia menyerang ke sistem saraf ya. Nah, kalau dia menyerang ke sistem saraf, mungkin anak bisa terjadi penurunan kesadaran gitu ya, atau kejang ya, atau juga gangguan psikiatri gitu ya. Nah, kalau dia bisa menyerang ke ginjal ya, mungkin ini akan terjadi tanda-tanda gangguan ginjal akut ya, ginjal bocor atau peradangan ginjal ya. Tanda-tandanya mungkin bisa terjadi bengkak seluruh tubuh ya, kencing yang berwarna merah, tekanan darah tinggi gitu ya. Juga bisa mengenai tadi ya sistem darah ya. Sistem darah itu ada sel darah merah ya. Jadi mungkin anak bisa mengalami anemia ya. Pucat yang terus-menerus gitu ya. Juga bisa mengenai sel darah putih. Kalau mengenai sel darah putih, maka anak akan lebih sering terinfeksi. Dia berulang-ulang panasnya. Disembuhin, diobatin, panas lagi, panas berulang seperti itu. Juga bisa mengenai sistem trombosit ya. Jadi misalnya trombositnya menjadi turun, maka terjadi sering perdarahan. Nah, juga bisa mengenai tulang dan sendi ya. Jadi anak bisa mengalami pembengkakan pada sendi atau nyeri tulang ya. Juga ke jantung dan paru ya, Dok. Nah, dia ini kalau menyerang ke jantung paru bisa timbul sesak ya, jantung berdebar-debar. Namun kita bisa lihat juga pada kulit ya. Itu anak yang mengalami lupus bisa menimbulkan tanda ruam ya di pipi ya, itu namanya malares atau butterfly rash. Jadi seperti kupu-kupu gitu dok ya? Kupu-kupu ya. Nah, nama lupus sendiri itu diambil dari bahasa Latin ya, Dokter. Nah, itu lupus itu artinya adalah serigala sebenarnya ya, bahasa Latin. Kenapa? Kira tadi kupu-kupu, bukan ya. Jadi lupus itu dalam bahasa Latin artinya serigala. Jadi kalau kita lihat serigala itu ada putih di sininya ya. Nah, itu tuh menyerupai pasien-pasien lupus gitu ya. Nah, selain di pipi juga ada lesi diskoid. Jadi kayak ruam-ruam bulat gitu ya di kulit, itu namanya lesi diskoid. Juga rambut rontok gitu ya. Lalu sariawan dan anak kadang mengalami fotosensitif ya. Jadi tidak kuat dengan cahaya matahari gitu. Nah, jadi beberapa penyakit bisa timbul tergantung dari organ yang terkena ya. Iya, jadi anak A mungkin muncul gejalanya pada kulit dan sendi mungkin ya. Anak B mungkin pada ginjal dan darah, mungkin bisa berbeda-beda. Ada juga yang mungkin semuanya gitu muncul ya. Oke, menarik sekali ya jadi Mamdad. Jadi dia bisa menyerupai banyak penyakit, kemudian gejala juga bisa bervariasi dan berbeda-beda dari satu anak ke anak lain gitu. Jadi Mamdad juga perlu tadi ya aware terhadap gejala-gejala yang sudah dipaparkan secara sangat detail oleh Dokter Bobby, luar biasa ya. Oke, nah sekarang kita udah bahas lupus nih. Nah sekarang lebih spesifik ke lupus nephritis atau nephritis lupus. Nah kalau nephritis lupus sendiri dok, gejalanya apa sih dok? Dan sebenarnya seberapa sering nih anak yang mengalami lupus itu bisa mengalami masalah atau gangguan pada ginjalnya? Ya, jadi organ yang paling sering terkena oleh penyakit lupus ini adalah ginjal ya, sekitar 90% ya. Dan biasanya pada anak-anak ini dengan nephritis lupus gejala lebih berat daripada nephritis lupus pada dewasa ya pada umumnya.
Ya, tadi saya bilang bahwa gejala bisa terkena ke ginjal bisa berupa gangguan ringan maupun yang berat, gitu ya. Untuk gejala ringan nefritis lupus ini biasanya ditandai dengan kebocoran ginjal ya. Kita bisa tahu kalau dari pemeriksaan urinalisis itu terjadi proteinuria, artinya Screening pada saat ya screening, Dok, saat ya. screening terjadi proteinuria ya, ditemukan protein dalam jumlah yang cukup banyak dalam urin. Nah, kalau sudah terjadi proteinuria biasanya gejala yang dapat timbul adalah pembengkakan ya karena kekurangan albumin. Bisa juga gejala yang berat ya. Nah, kalau gejala berat ini ya kita sebut dengan kondisi nefritis atau sindrom nefrotik, atau juga bisa dengan terjadi gangguan ginjal akut ya. Untuk gangguan ginjal akut, tanda-tandanya bisa ditandai oleh berkurangnya frekuensi jumlah berkemih ya, atau kita sebut dengan anuria atau oliguria ya. Juga bisa terjadi BAK atau kencing yang berwarna merah ya. Lalu juga tekanan darah yang tinggi, pembengkakan seluruh tubuh gitu. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, ini kondisi yang berat ya untuk gejala nefritis lupusnya. Baik, Dok. Nah, jadi tadi Dokter Bobby ya sudah menjelaskan bahwa untuk nefritis lupus ini atau kelainan ginjal yang tadi pada anak lupus bisa sampai 90% dan gejalanya itu bisa yang ringan sampai kondisi berat ya. Ya. Nah, bagaimana dengan terapinya sendiri, Dok? Terapi lupus secara umum dan kalau anak sampai lupus yang mengenai ginjal, apakah berbeda sebenarnya terapinya dengan terapi anak lupus yang tidak terkena ginjalnya? Ya. Jadi karena kita mengetahui bahwa ini adalah proses autoimun ya karena pembentukan antibodi yang berlebih ya. Jadi dasar dari terapi pada pasien lupus ini adalah untuk menekan imun itu sendiri ya. Pada pasien lupus kita berikan penekan imun namanya, atau jenisnya bisa berupa steroid atau imunosupresan ya. Tentunya untuk yang nefritis lupus ini juga kita berikan steroid dosis tinggi maupun imunosupresan ya, bergantung dari klasifikasi dari jenis nefritis lupusnya kelasnya ya, bisa ada 1, 2, 3, 4 sampai 6 ya. Nah, itu tergantung dari nanti hasil histopatologinya. Ya, tentunya semakin tinggi klasifikasinya, tentunya pengobatannya berbeda-beda gitu ya. Sedangkan yang untuk yang ringan mungkin tidak memerlukan terapi yang dosis yang cukup tinggi ya, dosis tinggi atau imunosupresan yang cukup berat ya. Untuk nefritis lupus pengobatannya cukup lama ya dan berjangka panjang. Jangka panjang ya. Jadi lebih kepada bukan menyembuhkan tapi mengontrol kondisinya agar tidak kambuh dan menimbulkan gejala Ya, dengan obat yang seminimal mungkin yang bisa ditolerir oleh pasien, Dok ya. betul. Oke, jadi menarik sekali. Nah, apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan nih anak dengan tadi gejala-gejala tadi ini harus segera nih ke rumah sakit atau mencari pertolongan di fasilitas kesehatan terdekat? Ya. Tentunya kalau sudah timbul gejala-gejala yang mengancam nyawa sudah pasti ya. Misalnya terjadinya kejang gitu ya, perdarahan yang cukup banyak gitu ya. Lalu untuk gejala-gejala gangguan ginjal akut ya itu kan cukup bahaya ya. Anak tidak kencing, bengkak seluruh tubuh ya. Lalu diketahui tensi yang cukup tinggi sampai kejang-kejang gitu ya. Nah, atau pucat yang sangat pucat sekali ya, cukup berat ya. Nah, itu juga takutnya jadi anemia yang cukup berat gitu ya. Nah, itu harus segera lekas dibawa ke rumah sakit. Baik ya. Nah, terkait dengan lupusnya sendiri, Dok ya. Nah, kalau misalnya untuk makanan, apakah ada makanan spesifik gitu? Kalau misalnya di sini mungkin ada sebagian pasien lupus yang menonton acara podcast hari ini, apakah ada makanan yang perlu dikonsumsi dan harus dihindari untuk anak-anak dengan nefritis lupus ini? Karena tadi saya menyebutkan bahwa nefritis lupus ini dapat menyebabkan gangguan ginjal akut ya. Tentunya terjadi penurunan fungsi ginjal. Ya. Jadi kita di sini untuk menjaga agar beban ginjal tidak berlebihan ya, dengan mengurangi jumlah makanan yang untuk protein ya. Jadi di sini adalah untuk merestriksi proteinnya ya. Juga untuk mengurangi konsumsi garam ya. Karena kita tahu bahwa protein itu nanti akan diolah sehingga beban ginjal akan bertambah bila kita mengkonsumsi protein yang dalam jumlah yang banyak. Ya. Sedangkan untuk garam juga penting karena dengan kita melakukan restriksi garam akan mengurangi tekanan darah tinggi dan mengurangi bengkak yang terjadi pada nefritis lupus. Baik.
Nanti untuk pola diet sendiri juga akan disesuaikan juga dengan bagaimana hasil lab yang bulanan pasiennya, Iya, dok, tentunya ya. Kalau betul. mungkin ada elektrolit yang terganggu, maka Ya. mungkin kita juga bisa membantu dari makanan selain dari obat-obatan ya. Nah dok, apakah sebenarnya anak yang mengalami lupus nephritis ini harus mengalami cuci darah, dok? Ya. Jadi penyakit nephritis lupus ini ya yang saya tadi sudah sebutkan bahwa memang paling sering mengenai ginjal ya. Jadi 90% mengenai ginjal dan sekitar 10 sampai 20% pasien nephritis lupus ini akan mengalami yang namanya gagal ginjal kronis yang memerlukan cuci darah ya. Jadi tidak semua pasien nephritis lupus harus menjalani cuci darah ya. Namun dari beberapa lapor rumah sakit juga ya dengan pengobatan secara progresif ya, secara dini ya, pasien nephritis lupus dengan cuci darah ini bisa juga nantinya akan berhenti Berhenti ya. untuk cuci darahnya Betul, gitu ya. pengalaman seperti itu, dok, Ya, ya. betul. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir ya apakah ini dapat terus menerus atau tidak ya. Buktinya dari laporan disebutkan ada pasien kita ya yang nephritis lupus juga yang mengalami cuci darah akhirnya bisa memberhentikan cuci darahnya. Dengan seiringnya tadi diberikan obat-obatan lain Iya, untuk betul. menekan sistem imun yang berlebihan tersebut, dok ya. Iya. Oke. Nah, tapi apakah harus cuci darah atau ada metode lain, dok, mungkin yang dapat dilakukan pada anak-anak misalnya yang udah gagal ginjal atau penyakit ginjal kronik, dok? Ya, tentunya nanti kita berikan juga suportif ya bahwa nanti kita akan lihat berapa fungsi ginjalnya ya yang tertera dari laboratorium, juga ada kelainan-kelainan yang harus memerlukan cuci darah, maka kita memerlukan cuci darah ya. Namun ada juga gagal ginjal yang masih tidak memerlukan ya, misalnya fungsi ginjalnya masih cukup baik ya walaupun sudah menurun gitu ya. Kadar elektrolit dan asam basanya masih cukup baik, itu cukup kita berikan dengan terapi suportif oral saja misalnya, Obat-obatan ya. obat-obatan saja. Baik, terima kasih, dok. Oke, kalau misalnya pantangan tadi kan udah, dok ya. Kalau anjuran ada nggak, dok? Misalnya nephritis lupus harus mengkonsumsi ini nih atau herbal tertentu misalnya gitu Ya. agar lebih terkontrol bagaimana? Untuk herbal ini secara penelitian belum ada yang terbukti sahih ya. Jadi kalau dengan nephritis lupus kita anjurkan agar makanan sesuai dengan makanan pola hidup bersih dan sehat ya, kandungan Gizi seimbang, gizi gitu ya? seimbang ya antara karbohidrat, protein dan lemaknya gitu ya. Jangan terlalu banyak karbohidrat juga, jangan terlalu banyak lemak juga ya. Intinya adalah makanan seimbang, karbohidrat, protein dan lemak, dan itu pola hidup bersih dan sehat. Menjaga berat badan ideal juga berat badan tentunya, dok ideal. ya. Oke, seperti Dr. Bobi tadi. Oke, dok, selanjutnya nih, kalau misalnya di sini ada mom and dad yang kebetulan anaknya atau ada sepupu, saudara dan lain mengalami nephritis lupus misalnya. Bagaimana sih, dok, langkah-langkah perawatan anak dengan nephritis lupus di rumah dan apa yang dilakukan agar nggak kambuh nih kondisi nephritis lupusnya? Ya. Jadi pada anak dengan nephritis lupus atau lupus ya yang di rumah ya dianjurkan untuk menghindari terjadinya infeksi ya karena pada pasien lupus ini terjadi imun yang cukup rendah ya karena dia bermasalah sehingga bisa mengakibatkan infeksi berulang ya. Jadi menjaga kebersihan di lingkungan ya, terus menjauhi orang-orang yang sedang sakit gitu ya karena dia gampang sekali menderita penyakit tertular sakit gitu. Nah, kita tadi mendapatkan obat-obat imunosupresan ya, dok ya. Obat-obat penekan imun sehingga dia mudah terjadi infeksi. Jadi penting sekali untuk menjaga anak agar tidak tertular dari orang lain yang sedang sakit, juga membersihkan lingkungan gitu ya. Lalu juga paparan sinar matahari ya karena dari literatur disebutkan bahwa paparan sinar matahari itu berhubungan dengan resiko kekambuhan gitu ya. Jadi kalau misalnya sedang di rumah gitu ya atau di halaman ya, tolong dilihat ya apakah dia terpapar langsung dengan sinar matahari apa tidak ya. Juga mau berpergian ya menggunakan tabir surya gitu ya atau pakai topi supaya tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Kalau untuk pengobatannya bagaimana, dok? Ini kan kadang banyak, Kak. Wah, ini masa seumur hidup, dok? Apa enggak kalau minum obat terus nanti malah ginjal jadi rusak? Gitu kan banyak yang seperti itu, dok ya. Ini bagaimana yang sebenarnya, dok? Jadi yang terpenting dari nephritis lupus ini atau penyakit lupus ini adalah deteksi dini ya, dokter saya. Karena deteksi dini ini menentukan terapi secara dini juga ya. Nah, jadi kalau misal kita terapi nephritis lupus ini atau penyakit lupus ini dengan progresif ya, maka ini angka keberhasilan untuk kesembuhannya atau tingkat remisinya cukup tinggi gitu ya. Nah, jadi misalnya
anak dengan yang deteksi dini dengan yang sudah terlambat ini sangat berbeda jauh ya Iya. untuk prognosanya gitu ya. Nah, bahkan dikatakan bahwa kesintasan atau kelangsungan hidup selama 10 tahun ini bisa mencapai 80% untuk yang diterapi secara tentunya harus berobat secara rutin. Ya, memang seperti itu ya. Jadi memang harus menjalani pengobatan yang cukup lama ya karena ini suatu penyakit kronis yang dapat eksaserbasi atau dia akan timbul kembali atau relapse lagi. Jadi harus kontrol Rutin, secara ya. rutin. Iya. Harus menurut oleh dokternya. Betul-betul ya. Jadi jangan khawatir, memang itu obat-obatan ditujukan untuk upaya menyelamatkan kondisi ginjalnya. Betul, justru iya. dok ya gitu, bukan malah membebani kondisi ginjalnya. Oke, yang terakhir dok ini. Apakah anak-anak dengan nepes lupus ini dapat memiliki kualitas hidup yang baik, kemudian dapat kedepannya bercita-cita tinggi? Apakah bisa seperti itu dok? Iya. Baik. Jadi tadi saya bilang bahwa ini bergantung dari progresivitas terapi ya. Jadi terapi yang progresif dengan terapi yang secara dini diberikan itu akan menentukan keberhasilan dari remisinya ya, angka membaiknya. Namun bila terlambat atau sudah lambat tentunya akan buruk ya, akan jelek ya hasil dari terapinya. Untuk yang terapi secara dini ya, anak-anak dengan nepes lupus ini masih bisa dapat tumbuh kembang secara optimal ya, asalkan terus rajin kontrol ya, dan diperiksa secara rutin. Apa yang bermasalah di situ, maka dokter nanti akan mengobati dan akan memeriksa apa yang kita perlu tambahkan ya, misalnya dari elektrolitnya, dari gizinya gitu ya, juga dari edukasi pendidikannya gitu. Nanti kita akan tanya gitu. Jadi tidak perlu khawatir ya, apakah tidak bisa tumbuh kembang secara optimal. Tentunya dokter akan membantu semua anak nepes lupus untuk tumbuh kembang secara optimal. Iya. Jadi memang itu tujuan dari dokter anak dok ya, kita pengen mengoptimalisasi nih apapun kondisi anak tersebut, misalnya dengan nepes lupus ya, bagaimana potensi optimal yang mungkin dicapai gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada hambatan asalkan memang pengobatannya dilakukan secara teratur, kemudian juga tadi hal-hal yang lain tadi yang dokter Bobby sampaikan untuk mencegah terjadi kekambuhan seperti paparan sinar matahari dan lain itu juga harus diikuti agar kondisinya stabil, remisinya tetap ya, jadi nanti kedepannya dia bisa melakukan aktivitas seperti anak lain tanpa lupus ya. Nah, oke, ini menarik sekali diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan bagi Mbak Mendet semuanya. Pasti saya yakin banget sih nih banyak yang bingung mungkin nih bahas apa sih gitu. It's okay, nggak masalah gitu ya. Tapi at least mudah-mudahan kalau dengar kata nepes lupus nih, Mbak Mendet udah pernah. Oh iya pernah ya, ini udah pernah dibahas nih sama Dokter Reva dan Dokter Bobby. Nanti buka lagi. Atau mungkin nih ada yang, oh yes, ternyata teman saya nih anaknya ada yang nepes lupus nih. Oke, jangan lupa copy link video YouTube ini, share ke mereka. Jadi kita sama-sama bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya ke seluruh Indonesia. Oke, jadi sebelum kita tutup nih dok, apakah ada kata-kata penutup atau kesimpulan dari Dokter Bobby? Silahkan. Iya. Jadi bahwa tadi saya sudah ceritakan bahwa penting sekali untuk nepes lupus ini adalah deteksi dini ya. Jadi deteksi dini ini sangat menentukan ya untuk kelangsungan terapinya dan keberhasilannya. Jadi bila nanti Mbak Mendet ya memiliki anak yang memiliki keluhan gejala yang diduga suatu penyakit autoimun ya, tadi yang sudah saya ceritakan gejala-gejalanya, dan itu terus berulang ya, itu berulang sering kambuh, tolong pikirkan mungkin suatu penyakit autoimun, cepat segera bawa ke rumah sakit, ke fasilitas kesehatan ya, terutama ke dokter anak untuk menentukan apakah ini suatu penyakit autoimun atau malah ini suatu lupus atau bukan. Iya. Baik, terima kasih. Menarik sekali informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Mbak Mendet semuanya. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung acara podcast IDAI di episode kali ini. Sampai jumpa di acara podcast IDAI berikutnya, tentunya dengan topik yang berbeda dan akan menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya sangat ahli di bidangnya ya. Jangan lupa untuk Mbak Mendet semuanya juga, jangan lupa subscribe akun podcast IDAI di IDAI TV dan juga bisa dengar di Spotify di podcast IDAI ya. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Bobby. Terima kasih Dokter Eva.